Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Ahad malam Senin pada akhir bulan Oktober awal bulan Jumadil Awal kita semua bisa berkumpul kembali di Masjid Al-Fajrin untuk mengikuti kajian rutin. Mudah-mudahan kajian rutin yang kita laksanakan ini menjadi wasilah, menjadi jalan bertambahnya ilmu-ilmu kita, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini, malam yang keempat, seperti biasa kita akan membahas tentang fikih sunnah ya, fikih yang berdasarkan kepada hadis Nabi, dan kita sedang membahas secara panjang lebar tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan persoalan jenazah. Terakhir kita sudah membahas tentang memandikan dan mengafani jenazah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Setelah jenazah itu dimandikan dan dikafani, maka kewajiban berikutnya adalah menyolatkan jenazah itu. Nah, menyolatkan jenazah itu sepakat para ulama hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi wajib secara kelompok, tidak wajib secara perorangan. Dalam artian jika sudah ada beberapa orang yang menyolatkan jenazah, maka sudah cukup dan tidak berdosa orang yang tidak ikut menyolatkan. Nah, cuma tentu saja pahala akan diperoleh mereka yang menyolatkan. Yang tidak menyolatkan, pahala dari Hongkong ya, tidak dapat. Jadi tentu pahala bagi yang menyolatkan, yang tidak menyolatkan tidak berdosa tapi tidak berpahala. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada seorang pun muslim yang menyolatkan, maka dosanya ditanggung bersama-sama ya, dosa kolektif. Nah, kemudian ada hadis Nabi yang menjadikan dorongan untuk kita menyolatkan jenazah. Meskipun hukumnya fardu kifayah, tapi sangat besar ya keutamaan orang yang menyolatkan jenazah. Di dalam hadis Bukhari disebutkan sabda Nabi, "Man syahida janazata hatta yusolli 'alaiha falahu qirat." Nah, siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai dia menyolatkannya, maka mendapat pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Nah, siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, maka mendapat 2 qirat. Nah, kila ditanyakan ya kepada Nabi, wa ma qiratan, apa yang dimaksud dengan 2 qirat itu? Qala misrul jabalainil azimaini. 2 qirat itu seperti 2 gunung yang besar. Nah, jadi pahalanya 2 gunung yang besar, tentu pahala yang cukup besar. Nah, jadi kalau ingin 2 qirat tentu harus sampai ikut ke pemakaman. Kalau hanya sampai menyolatkan, maka dapat 1 qirat. Nah, kemudian apa keutamaan bagi jenazah yang disolatkan? Ya, tentu saja hadirin sekalian, ini adalah sholat jenazah itu merupakan doa kan? Sebab bagi jenazah yang perlu saat itu adalah doa dari orang yang masih hidup. Kenapa doa? Sebab jenazah sudah tidak bisa untuk berbuat apa lagi. Ada 2
jenis doanya Pak dalam sholat jenazah. Pertama, memohonkan ampun. Seperti kalimatnya Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampunilah dia. Yang kedua adalah memohon rahmatnya warhamhu, dan rahmatilah dia. Dua, pertama maghfirah. Jenazah itu kan sudah tidak bisa tobat lagi. Kenapa? Sudah selesai hidupnya. Sehingga dia tidak bisa untuk mendapatkan ampunan dengan tobatnya. Hanya mengharapkan doa dari orang yang hidup. Jenazah kasih karunia itulah kesayang begitu. Bisa ngomong mah. Nah, satu lagi adalah mohon rahmatnya. Sebab jenazah itu kan sudah tidak bisa beramal soleh, tidak dapat kesempatan berbuat pahala, maka mengharapkan doa rahmat Allah berikan kepada orang jenazah tersebut. Nah, dan tidak ada yang dibutuhkan selain dua itu. Maka jangan sampai ada orang yang datang ke orang yang meninggal mengirim karangan bunga. Itu tidak butuh Pak, yang butuh doa. Walaupun karangan bunganya segerobak ya, jenazah tidak akan bermanfaat. Jangankan dicium, dirabat pun tidak ya, dilihat pun tidak ya. Mending daripada diberikan untuk karangan bunga, diberikan aja uangnya kepada yang membutuhkan. Misalkan saya, sama saya, ya tentu yang keluarga itu berikan aja uangnya, jangan diberikan karangan bunga. Nah, disebutkan dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahum Allahu bihi." Tidaklah seorang laki-laki yang meninggal dunia kemudian disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyebutkan Allah, maka Allah akan memberikan syafaat kepada jenazah itu melalui orang-orang yang menyolatkan. Apa syafaat? Bantuan ya, doanya dikabulkan, mendapat ampunan dan mendapat rahmat. Nah, kemudian ada hadis lagi yang menyebutkan begini hadirin. Ma min mu'minin yamutu wa yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna ayyakun masalasa sufufin ila bukirolahu. Riwayat Muslim juga ya. Tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia dan dia disolatkan oleh segolongan umat Islam sampai 3 saf, 3 baris, kecuali ia mendapat ampunan atas dosa-dosanya. Nah, dari dua hadis ini dapat disebutkan bahwa semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin menguntungkan bagi jenazah itu. Jadi kalau misalkan ada jenazah yang disolatkan oleh banyak orang, itu pertanda mendapat keberuntungan. Nah, siapa yang disolatkan oleh banyak orang? Biasanya orang soleh, orang yang banyak kebaikan, tapi bisa juga pejabat. Walaupun pejabatnya itu koruptor ya, zalim, disolatkan oleh banyak orang, apakah itu bermanfaat? Ya, itu Allah yang menentukan. Tapi kalau orang soleh disolatkan oleh banyak orang, wah itu luar biasa. Ada riwayat ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal dunia, itu orang yang menyolatkan sampai keluar rumah beliau, sampai beberapa puluh saf, ribuan orang menyolatkan. Nah, bergantian itu. Nah, itu hadirin. Jadi kalau ingin disolatkan oleh banyak orang, syaratnya apa Pak? Pertama mati dulu. Jelas kalau nggak mati belum sholat kali yang kedua, jadilah orang soleh. Insya Allah banyak orang yang menyolatkan. Atau kalaupun tidak orang soleh, jadi pejabat. Ya, ini pejabat juga banyak yang menyolatkan. Nah, kemudian yang berikut, kalau misalkan jumlahnya tidak begitu banyak, ya, maka disunahkan untuk menjadikannya 3 saf. Kan disebutkan kalau ada 3 saf yang menyolatkan, diampuni dosanya. Jadi kalau yang menyolatkan hanya 12 orang, ya 4, jadikan 3 saf. Ini kalau 2 orang bagaimana? Ya 2 dibagi 3, ya 2/3. Tidak mungkin ya, itu masa ayana Pak. Jadi bisa 3 saf diusahakan. Nah, kemudian kita akan menjelaskan siapa saja orang yang disolatkan itu. Nah, yang jelas di
dalam hadis ya, kepada setiap muslim, shollu ala shohibikum, sholatkanlah sahabat-sahabat kamu sekalian. Nah, berarti kalau yang bukan muslim, bukan sahabat itu tidak boleh disolatkan. Al-Quran itu yang melarangnya, surat At-Taubah 84. Wala tusolli ala ahadin minhum mata abadan, wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Janganlah kamu menyolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di atas kuburnya, sebab mereka telah kafir kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Maka tidak boleh kita menyolatkan orang kafir, juga tidak boleh mendoakan keselamatan bagi orang kafir yang sudah meninggal dunia. Nah, sementara itu hadirin, di dalam hadis yang sudah pernah kita bahas, ada ya orang yang tidak disolatkan, bahkan tidak dimandikan, dan dikafani pun dengan kain seadanya yang melekat pada badannya. Siapa dia? Itu orang yang mati syahid. Jadi sudah jelaskan hadisnya. Jadi orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan, tidak perlu dikafani dengan 3 lapis kain, dan tidak usah disolatkan, langsung dimakamkan. Kenapa? Mereka sudah mendapat ampunan dari Allah, sehingga tidak usah mendoakan lagi kita yang hidup. Dan mereka pun tidak usah dilapisi dengan 3 lapis kain, cukup kain yang melekat dengan darahnya, dengan lukanya dibawa ke liang lahat. Itu menunjukkan kemuliaan dari Allah kepada orang yang mati syahid. Tentu syahidnya adalah syahid akhirat, orang yang gugur kan dalam membela kebenaran. Tapi kalau syahidnya syahid dunia, itu sudah pernah dijelaskan Pak. Syahid dunia itu karena mati secara mengenaskan. Itu disebutkan dalam hadis Ahmad, orang yang mati tenggelam. Misalkan Bapak mandi Pak di jolang ya, jatuh meninggal dunia. Kalau ke jolang itu syahid, tenggelam. Yang kedua terbakar. Ketiga sakit perut. Keempat mati melahirkan. Kemudian orang yang mati tertimpa benda keras, kena longsor, kena bangunan runtuh seperti sampai di mana Pak? Jawa Timur ya, atau ketabrak mobil ya. Nah, itu semua syahid, termasuk orang yang meninggal dunia ketika membela dirinya, membela harta, membela keluarga, itu pun syahid, tapi disolatkan kalau orang-orang demikian. Nah, kemudian di dalam hadis juga Nabi itu tidak mau Pak menyolatkan orang yang mati bunuh diri, tapi beliau menyuruh sahabat menyolatkannya. Beliau tidak mau. Maka di sini disimpulkan bahwa orang yang bunuh diri itu disolatkan oleh rakyat biasa. Cuman tokoh agama ya, para ulama sebaiknya tidak menyolatkan, untuk pelajaran bagi orang lain bahwa orang ini tidak layak disolatkan oleh para ulama. Jadi kalau misalkan ada orang bunuh diri, tiba-tiba Bapak menyolatkan, kenapa? Saya kan ulama. Nah, itu berarti merasa ulama, silakan, Pak, tidak bisa menyolatkan. Nah, celakanya kalau semua merasa ulama tidak menyolatkan, baik. Termasuk juga orang yang berutang dan tidak ada ahli waris yang membayarkannya. Nabi menyuruh sahabat menyolatkan, tapi beliau tidak ikut menyolatkan. Orang yang berutang, kemudian orang yang ya pembuat dosa besar Pak, seperti pencuri Pak, koruptor, itu tokoh agama sebaiknya tidak ikut menyolatkan. Tapi kalau masyarakat umum silakan saja untuk menyolatkan mereka. Nah, kemudian hadirin, yang penting dalam masalah sholat jenazah, ya kita pilih-pilih saja ya. Nah, apakah untuk sholat jenazah itu harus berwudu? Iya, namanya juga sholat. Sebab ada segelintir orang yang berpendapat nyeleneh, tidak usah wudu sebab bukan sholat biasa. Tidak ada ruku, tidak ada sujud, tidak ada duduk. Itu kan hanya doa saja, betul Pak. Tapi
tapi itu sholat juga. Kenapa? Karena ada takbir, kan, ada baca Al-Fatihah, ada baca sholawat, itu termasuk sholat juga. Maka yang benar untuk sholat jenazah itu diperintahkan untuk berwudu. Nah, kemudian hadirin, nah ini to the point aja Pak, bagaimana cara sholat jenazah, kaifiat atau teknis pelaksanaan sholat jenazah. Pertama, sholat jenazah tidak ada adzan, tidak ada qomat. Jadi ulah qomat, ulah suruh qomat. Tahunya jenazahnya kebanyakan dosa, suruh qomat itu, jangan Pak. Adzan tidak, qomat tidak. Kemudian sholat jenazah itu dianjurkan berjamaah. Itu wajib. Yang ketiga, bacaan sholat jenazah itu sir, pelan. Meskipun sholat jenazah di malam hari, siang hari jelas, malam hari pun itu dibaca, bacaannya adalah sir. Dan sholat jenazah itu hanya berdiri, tidak ada ruku, sujud atau duduk, hanya berdiri saja. Jadi kalau orang menyolatkan jenazah pakai berdiri, ruku, duduk dan sujud, itu pertanda tidak mengerti caranya. Dan jangan sampai ditegur, dia menjawab, saya kan kenalan jenazah ini, saya sahabat dia, ini untuk kenang-kenangan aja. Sholat saya pakai ruku sujud itu nggak usah. Tidak ada ruku sujud, hanya berdiri. Nah kemudian pada saat sholat jenazah, setelah niat, ya, niat itu kan dalam hati, Pak, ya, maka yang ada membaca takbir. Nah, takbir yang dibacakan itu, ini dalam banyak hadis ada variasi. Nah, ini misalkan Zaid bin Arqam, ini katanya pernah sholat jenazah dengan takbir sebanyak 5 kali. Nah, ini sahabat, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu pernah sholat jenazah dan ia bertakbir sebanyak 6 kali. Kemudian ada juga sahabat yang bertakbir sebanyak 7 kali, bahkan 8 kali, bahkan ada yang 9 kali. Nah, tetapi itu amalan sahabat-sahabat Nabi, ya. Sementara Nabi sendiri, ya, dalam hadis Bukhari itu ketika Raja Najasyi meninggal dunia, itu kan di mana, di Ethiopia, Pak, ya. Nabi keluar rumah. Nah, itu kan fakharaja bihim ila musalla fasaffa bihim wa kabbara alaihi arba'a takbiratin. Nabi keluar dengan sahabat, kemudian beliau membereskan shaf dan bertakbir sebanyak 4 kali. Nah, kata Imam Tirmidzi, takbir yang 4 kali inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para ahli ilmu dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para imam madzhab. Bahkan ada riwayat Baihaqi bahwa pada zaman sahabat itu, setelah Nabi wafat, Umar itu mengumpulkan para sahabat dan ditanya pengalaman mereka. Ada yang mengatakan 5, 6, 7, 8, 9, dan akhirnya Umar itu mempersatukan mereka menjadi 4 kali takbir. Jadi 4 kali takbir ini bisa dikatakan ijma sahabat yang sangat kuat menjadi landasan hukum Islam. Ya, tapi kalau misalkan ada yang 5, 6, 7, 8, 9, itu tidak usah disalahkan sih. Memang ada riwayatnya. Tapi yang paling kuat yang diamalkan oleh mayoritas para ulama itu adalah 4 kali takbir. Itu hadis sekalian tentang jumlah takbir. Ya mungkin agak kaget, ya, sebab banyak yang mengetahui hanya 4 saja, ternyata ada riwayat 5, 6, 7, 8, 9. Opat baik pada saat itu malah. Nah, kali besar banyak itu 4 kali takbir. Nah, kemudian apakah ketika bertakbir mengangkat tangan? Yang jelas kalau yang pertama itu namanya apa? Takbiratul ihram, angkat tangan, Allahu Akbar. Nah, untuk yang kedua, ketiga, keempat, ini ada khilaf di kalangan ulama. Nah, di kalangan ulama madzhab Hanafi tidak, takbir hanya cukup yang pertama saja, angkat tangannya. Yang 2, 3, 4 tanpa angkat tangan. Dikatakan dalam hadis
dari Ibnu Abbas ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa'u yadaihi ala janazati fi awali takbiratin summa layaqul. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya pada salat jenazah pada takbir yang pertama dan tidak mengulang kembali pada takbir yang berikutnya. Ini hadis riwayat Daruqutni dan Abu Dawud. Nah, cuman hadis ini menurut para ulama hadis, hadis lemah. Hadis lemah. Ada juga ya hadis yang menjelaskan takbir itu mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir itu. Hadis lemah juga. Jadi gimana tuh? Yang mengangkat takbir pertama lemah, yang semua sudah lemah, cuman ada hadis yang kuat tapi mauquf. Mauquf itu artinya amalan sahabat. Siapa dia? Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu dikatakan yarfa'u yadaihi ala kulli takbiratin min takbiril janazah. Ibnu Umar itu selalu mengangkat dua tangannya pada setiap takbir salat jenazah. Ini sahih, Pak. Cuman mauquf ya, artinya enggak disebutkan Nabi Ibnu Umar. Nah, tapi para ulama kita dari kalangan mazhab Hambali dan Syafi'i mengatakan Ibnu Umar itu kan sahabat yang sangat antusias dalam mencontoh Nabi. Maka ini namanya mauquf dengan hukum marfu. Jadi meskipun amalia sahabat tapi dianggap dari Nabi, sebab tidak mungkin sahabat nyanyawanan kan? Tidak mungkin sahabat itu sok tahu, pasti beliau melihat dari Nabi gitu. Jadi yang lebih kuat insya Allah bertakbir itu mengangkat tangan untuk takbir pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tapi kalau ada yang tidak mengangkat tangan, itu tidak wajib, sunat aja, boleh saja. Cuma lebih baik itu mengangkat kedua tangan. Nah, apalagi yang perlu disampaikan di sini, di dalam sholat jenazah itu disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah dan tidak membaca iftitah. Nah, ini ada hadis sekalian dari Abdullah bin Auf. Aku sholat di belakang Ibnu Abbas, sholat jenazah. Ia membaca surat Al-Fatihah dan tidak baca iftitah. Kata Ibnu Abbas, supaya mereka tahu itulah sunnah Rasul. Jadi tidak usah baca iftitah setelah takbir, langsung baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah sampai dengan Al-Dhalin dan membaca amin. Nah, kemudian apalagi yang dibaca dalam surat jenazah? Nah, ini ada hadis riwayat Imam Syafi'i dalam Musnad Asy-Syafi'i dari Abu Umamah ya. Seorang sahabat Nabi mengatakan, "Anna sunata fi sholati ala janazah." Sunnah dalam sholat jenazah adalah ayyukabbiral imam. Imam bertakbir. Summa yaqra'u bi fatihil kitabi ba'da takbiratul ula yaqra'u sirran bi nafsihi. Dia bertakbir setelah bertakbir yang pertama, kemudian baca surat Al-Fatihah dengan sir, dengan pelan. Kemudian summa yusolli ala nabi, kemudian membaca sholawat kepada Nabi. Nah, summa yad'u fi sa'iril takbirat, dan membaca doa pada sisa takbir yang lainnya. Nah, ini menarik ya. Jadi takbir pertama Allahu Akbar, Al-Fatihah. Nah, kapan sholawat dibaca? Ini ada dua pemahaman. Kalau melihat dohirnya, setelah takbir pertama baca Al-Fatihah pelan, kemudian baca sholawat, kemudian membaca doa setelah takbir sisanya. Ini seakan-akan sholawat dibaca setelah takbir yang pertama baca Al-Fatihah. Nah, itu ada pemahaman demikian. Dan itu ada para ulama yang berpendapat, jadi sholat jenazah itu setelah takbir pertama itu membaca surat Al-Fatihah sampai selesai, amin, langsung sholawat. Nah, setelah takbir yang kedua, ketiga, keempat membaca doa.
Itu boleh Pak, demikian. Nah, atau boleh juga ini variasi cara kedua. Ini yang banyak diamalkan di kita cara kedua. Yang diamalkan di kita, yakinlah begitu Bapak mengamalkan. Kali bapak kenapa nanti cara di luar. Yang kedua ini cara kedua. Allahu Akbar, takbir pertama, baca Al-Fatihah, kemudian takbir kedua Allahu Akbar, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai di naskah Habibul Majid. Dibaca lengkap Pak. Jangan dibaca sampainya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad sampai di naskah Habibul Majid. Lengkap baca. Nah, baru dua takbir terakhir Allahu Akbar, takbir ketiga baca doa. Nanti kita jelaskan doanya ya. Setelah yang keempat, nah Allahu Akbar, baca doa lagi. Doanya ada beberapa macam, lebih dari 3. Silakan dipilih, bebas doanya. Ada yang doanya cuma yang pendek, Allahumma firlahu warhamhu. Awas gitu. Ya, arti bisa lima karena nanti bisa dulu ya, Pak itu sama dengan mukut kawal doa. Jangan terus sama, nanti kita tingkatkan ya sampai selesai doanya lengkap. Nah nanti setelah selesai takbir yang keempat, doa terakhir itu baca salam. Nah itu ada 2 hadis tentang salam ini. Pertama ada yang mengatakan bahwa Nabi membaca salamnya hanya 1 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang banyak diamalkan di Saudi Arabia. Itu Bapak kalau umroh atau haji ya, itu kalau tiap-tiap pada sholat fardu pasti sholatin aja. Jangan sampai nggak ikut, pas ikut itu pahalanya besar. Karena tiap waktu itu duhur, asar sampai subuh itu ada orang meninggal dunia dikirim ke Masjid Nabawi atau Masjid Haram supaya disolatkan oleh jutaan umat Islam. Beruntung Pak ya. Makanya kalau ingin disolatkan di Masjidil Haram, Pak, meninggal dunia di sana, di Mekah, umroh meninggal di sana, atau di Madinah, insya Allah jutaan orang menyolatkan. Tapi ada yang tidak ikut berdiri Pak. Jadi setelah salam ke imam hanya membaca apa? Baca astagfirullah, Allahumma assalam kebarakah. Langsung aja sholat jenazah. Dan itu sepanjang saya ikut sholat jenazah 1 kali salam itu. Setelah takbir keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada dalilnya. Nabi 1 kali. Dan ini dipegang oleh mazhab Hambali yang dianut oleh Saudi Arabia. Ada juga hadis yang mengatakan Nabi salamnya 2 kali. Dan ini yang dipegang oleh mazhab Syafi'i di Indonesia kebanyakan 2 kali. Jadi ini variasi, boleh 2 kali, boleh sekali. Tapi 2 kali lah. Dan mengalirlah Pak, berarti salam tidak akan 2 jam. Sekali lah. Hemat waktu ya 2 kali. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i salam yang pertama wajib, yang kedua sunat. Tapi ya itu 2 kali lebih baik ya. Kenapa? Karena semakin banyak kita berbuat ibadah, pahalanya semakin bertambah. Tapi sekalipun boleh. Nah, ini ya tentang khilaf di kalangan ulama tentang kaifiah sholat jenazah. Nah kita ringkas Pak ya. Kalau kita ikuti yang 4 kali takbir ya, berarti kita niat ya. Nah, tentu menghadap kiblat dan jenazahnya ada di hadapan orang yang menyolatkan di hadapan imam. Makanya ada pepatah gini Pak ya, sholatlah kamu di belakang imam sebelum disolatkan di depan imam. Nanti kan kalau orang meninggal sholatnya di depan imam jenazah kan, maka sebelumnya sholatnya di belakang imam waktu hidup maksudnya. Nah ini kalau jenazah ini Pak ya, jenazah di kepalanya. Nah, kalau jenazahnya laki-laki, nanti ada hadisnya. Laki-laki imam di mana berdiri Pak? Di dekat kepala di sini. Ini jenazahnya, udah jenazahnya tubuh aja ya di jenazah. Nah ini di sini. Kalau laki-laki, kalau perempuan di tengah di sini. Kalau banci kok banci. Tanya dulu lah Pak, kamu mau jadi apa ya? Nah, kemudian saf 3 saf yang minimalnya di belakang. Nah, kemudian ya imam itu saya pernah ikut menyolatkan jenazah pas seorang teman saya. Itu imamnya mengatakan begini, hadirin pada sholat jenazah kali ini saya tidak akan angkat tangan ya, takut
takbirnya cuma yang pertama. Kalau Bapak mau silakan aja bilang biar bagus lah imamnya memberikan ini wawasan ya. Nah, dia ternyata hanya angkat tangan pertama saja, terserah ya boleh Pak. Nah, jadi Allahu Akbar, bacalah surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai dengan walaqur'in amin. Nah, pelan Pak. Dan makmum juga baca Al-Fatihah. Nah, kemudian boleh langsung sholawat, silakan Pak. Atau takbir Allahu Akbar, takbir kedua bacalah sholawat Allahumma sholli ala Muhammad sampai gunakan hidung majid. Nah, baru takbir ketiga Allahu Akbar. Nah, ini doa. Doanya contohnya nanti ada Pak beberapa variasi yang mungkin doanya nanti akan saya kirimkan ke Pak Asep ya. Untuk dihafalkan. Bulan depan dites masing-masing. Digana kosong Pak masih menarapkan ya. Nah, itu doanya banyak. Contohnya doa yang paling terkenal Allahumma firlahu warhamhu wa'fihi wa'fu wa akhir nusulahu. Terus ya. Ada juga Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa qabilina wa sabirina wa dakarina wa musana banyak. Atau Allahumma anta rabbaha banyak Pak. Nah, itu takbir ketiga. Minimal bacalah satu doa. Ya kalau Bapak hafal 2 doa. Kalau hafal 3. Untuk apa? Sepotong. Pokoknya yang hafal. Nah, setelah takbir ketiga beres doa, takbir keempat Allahu Akbar, baca doa lagi. Cuman biasanya setelah takbir keempat doanya lebih pendek daripada takbir yang ketiga. Contohnya Allahumma la ta'tina ba'dahu wa la tudrina ba'dahu waghfir lana warhamna. Bisa kan? Kemudian salam. Dan kalau di Masjid Haram itu biasanya cepat. Setelah keempat ya salam sebentar, doanya pendek banget. Ya, tapi kalau yang panjang lebih baik. Karena doa ini sangat berguna bagi jenazah itu. Kita diri sekalian tata cara sholat jenazah. Nah, kalau perempuan tadi kan di tengah Pak ya, laki-laki di sebelah kepalanya. Lalu yang penting. Nah, kemudian setelah selesai sholat jenazah, ya selesai. Tidak ada tambahan bacaan. Meskipun ya, kalau di kita biasanya setelah selesai sholat jenazah, Pak, si imam tidak langsung pulang. Ya, baca lagi. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, baca Al-Baqarah, surat Al-Mulk, baca Subhanallah, baca apa? Macam-macam istighfar, baca tahlil, dan doa lagi. Kadang-kadang doanya lebih panjang daripada sholatnya. Padahal sholat jenazah itu adalah doa, sudah cukup. Nah, kenapa orang itu memperpanjang doa setelah sholat? Padahal tidak ada tuntunannya. Sementara doa sholatnya itu sangat singkat, pendek. Dan bahkan cenderung orang kalau berdoa itu kelihatannya tak khusyuk, Pak. Bukan khusyuk, bukan kesal. Hanya kalau sholatnya itu dipersingkat. Nah, ini jadi tidak ada pembacaan doa bersama setelah sholat jenazah. Bukankah sholat itu doa? Sudah cukup. Ya Pak ya, ini tentang kaidah sholat jenazah. Mana yang penting ya? Oh iya, doa Pak ya, ini saya hitung berapa? Bapak hafal 2 cukup Pak. Walaupun ada 3 atau 4 ya, 2 cukup lah. Untuk doa yang paling bagus ya, yang paling kuat dalilnya itu riwayat Muslim. Yang tadi Pak, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus wa'afrid nusulahu wa wasi wa'alahu wa'ksirhu bilmani wasadi wa'alahu kama nangkaweta sopwal abyadu binatani. Sampai dengan akhirnya itu wa'afirhul jannata wa'adhu min adabil qabri wa'adabina. Ya, itu yang pertama. Nah, kemudian doa yang kedua ini kita lihat juga doa yang kedua itu
maghfir li hayyina wa mayyitina. Ya insya Allah nanti kita share Pak ya. Nah, tapi tadi saya ingin menekankan tentang perbedaan tentang kapan baca sholawat ya. Dan ternyata ini dua-duanya dibolehkan. Jadi baca sholawat itu boleh setelah Al-Fatihah, Allahu Akbar, Fatihah, sholawat, atau boleh setelah takbir yang kedua. Nah, cuman kalau misalkan Bapak itu hafal 3 doa atau 4 doa, sebaiknya sholawat dibaca setelah Fatihah supaya takbir kedua, ketiga, keempat itu full. Jadi kalau orangnya hafalan doanya cukup banyak, ya kalau tidak banyak, ya mungkin setelah takbir yang kedua sholawat, kemudian 3, 4 itu baca doa. Cuma jangan sampai takbir keempat itu selesai tanpa doa. Nah ini saya kira Pak tentang sholat jenazah. Pertanyaan, bagaimana kalau ada yang masbuk? Nah, masbuk ini boleh hadirin kalau terpaksa. Cuman Bapak jangan biasa jadi masbuk, nanti berapa bulan masbukan. Kalau masbukan kan itu wajib, ini masbukan. Ini hanya ada di kalangan jamaah yang suka telat sholat, namanya masbukan. Nah, kalau misalkan dia masbuk, maka ikutilah seadanya. Jadi pas imam takbir ketiga, itu ketiga, cuma 2 kali dia nggak apa-apa. Itu era. Nah itu. Tapi kalau misalkan imam sudah salam, ya dia membuat jamaah lagi. Dibolehkan kan sholat jenazah itu berulang kali ya, menunjukkan orang itu dicintai oleh sesamanya kan, sampai mereka ingin mendoakan dengan sholat jenazah. Nah kemudian saya tambahkan hadirin. Sholat jenazah itu dibagi 3. Pertama, jenazah di hadapan kita, itu yang umum kan. Yang kedua, jenazah telah dimakamkan. Boleh tidak? Boleh. Jadi kalau sudah dimakamkan, itu pernah ada seorang tukang bersih di zaman Nabi meninggal dunia, dan Nabi tidak tahu ketika Nabi itu sholat ya, sholat duhur kalau nggak salah, mana sih fulan yang suka bersih meninggal ya Nabi kemarin. Kata Nabi jangan berarti tukang bersih dianggap ringan ya. Nabi langsung itu penting buat saya. Setelah duhur Nabi berangkat ke makamnya, dia sholat di atas makam. Boleh misalkan kalau Bapak melayat seorang teman ya jauh kan, udah dimakamkan tadi siang, Bapak datang sore ya datang ke makam, sholatlah di depan makamnya. Nah cuman ada batasan berapa lama, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang sebulan, ada yang mengatakan tidak ada batasan. Tapi jelas ya, secara tradisi ya kebiasaan berapa hari, seminggu misalkan. Karena kalau udah 10 tahun nggak usah. Jadi teman saya udah 10 tahun ya belum sholat ya, udah kelamaan. Itu sholat yang kedua, sholat di atas makam. Yang ketiga, jenazahnya nun jauh dari sana. Seperti Nabi kan, Nabi di Madinah, Aisyah Najasyi di mana? Di Habsyah, Ethiopia kan jauh. Atau misalkan ada saudara kita yang sedang umroh meninggal dunia di Mekah, nah kita di Bandung, itu namanya sholat goib. Itu Najasyi kan sholatnya sholat goib. Nah tentang sholat goib ini memang para ulama tidak sepakat. 3 pendapat Pak yang terkenal. Pendapat pertama ini dari kalangan Syafi'i Hambali, mengatakan sholat goib disyariatkan untuk siapapun. Siapapun orang yang meninggal dunia di tempat yang jauh, kita boleh sholat goib dari kejauhan. Siapapun orangnya. Pendapat kedua, Hanafi dan Maliki mengatakan sholat goib hanya untuk Najasyi saja, tidak ada untuk yang lain. Yang selesai tidak ada lagi. Wah ini kejamian ya, tidak ada. Pendapat ketiga tengah-tengah. Nah ini Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim berpendapat sholat goib itu dibolehkan jika diperkirakan orang itu tidak ada yang menyolatkan di tempat meninggalnya. Nah ini logis Pak ya. Kaisar Najasyi kan itu seorang raja muslim, rakyatnya kafir. Hebat Pak. Jadi rajanya muslim, rakyatnya kafir. Maka diduga ketika dia meninggal dunia tidak ada yang menyolatkan, atau kalaupun ada hanya beberapa gelintir. Jadi pendapat ketiga ini menurut
saya Pak yang paling adil ya. Kalau di tempat itu misalkan orang meninggal di Madinah atau Pak, banyak yang menyolatkan di Nabawi ya. Orang meninggal di Kairo ya banyak yang menyolatkan. Kalau orang yang meninggal di di Paris kan di London, nah ini Hariwang ya, orang kafir kumpul, nah, itu sholat gaib dilakukan. Itu Pak tentang 3 ya. Pertama sholatnya di hadapan jenazahnya, kedua di atas makam, ketiga di kejauhan sholat gaib. Meskipun ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau menyalahkan yang menyolatkan, saya kira itu juga kurang bijak ya. Karena ada contohnya dari Nabi. Atau tidak menyolatkan seperti pendapat Hanafi Maliki, ada itu hanya untuk mengajari saja, itu tidak ada masalah. Leluasa apa ya? Nah, saya kira itu saja pembahasan tentang sholat jenazah. Dialog selesai Pak ya? Oh iya, nanti tentang doa nih. Bagaimana kalau jenazahnya perempuan, apakah didoa Allahumma gfir laha warhamha wa'fi wa'fu anha? Ini kalau kita ngerti bahasa Arab Pak, kata Imam Syaukani ya tidak perlu. Kenapa? Karena domirhu itu merujuk kepada mayit. Mayit itu kan laki-laki perempuan, jadi sama aja doanya. Ya sama seperti kita baca salam ya, ketemu dengan perempuan assalamualaikum. Walaupun perempuan seorang, tidak usah diganti dengan assalamualaikum. Tidak usah. Jadi karena ini masalah ibadah, jadi bacalah seperti apa yang disebutkan di dalam hadisnya. Demikian Pak, sudah menyisa. Insya Allah kita tambahkan beberapa keterangan pada pekan 4 bulan depan. Demikian, semoga bermanfaat.